Ya, lalu apa sebetulnya Panama Papers dan bagaimana cara kerjanya? Rekan saya, Paskalis Iswari, akan menjelaskan untuk Anda. Paskalis, apa itu Panama Papers? Oke, mungkin kalau dilihat dari media-media hanya muncul nama-nama pengusaha, perusahaan. Tapi lebih detailnya seperti apa, kita akan coba jelaskan dengan cara yang sangat sederhana, Livi. Seperti apa cara kerjanya dan mengapa sebenarnya ini adalah praktek ilegal. Saudara, kita tahu bahwa sebuah dokumen ini muncul, kembali terkuak sebuah dokumen rahasia. Investigasi yang dilakukan The International Consortium of Investigative Journalists melahirkan dokumen Panama atau Panama Papers. Skandal ini pun menyentuh Indonesia. Kita tahu beberapa tahun lalu ada Wikileaks yang berisikan dokumen rahasia dan muncul yang mengguncang dunia. Kali ini Panama Papers jumlahnya berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan dengan Wikileaks. Kita lihat dari dokumen yang terbongkar ada 11 juta halaman dokumen rahasia. 11 juta, lalu ada 4,8 juta email beserta dengan 3 juta database dan beberapa juta foto yang juga ditemukan. Semua ini tersimpan dalam memori yang berkisar atau ukurannya sekitar 2,6 terabyte. Sebagai gambaran saudara, ketika Wikileaks bocor beberapa tahun lalu, ukurannya hanya sekitar 1,7 gigabyte. Bisa Anda gambarkan berapa kali lipat besaran dibandingkan Panama Papers dan juga Wikileaks. Data yang bocor ini ternyata berisi rahasia-rahasia ataupun gambaran dari pencucian uang, lalu juga pencurian uang negara yang dilakukan dengan tidak membayar pajak yang sudah dilakukan sejak tahun 1977 atau sejak 40 tahun yang lalu. Jika Anda masih bingung, kita akan mencoba jelaskan sistem kerja dengan cara yang lebih sederhana lagi. Kita ada gambaran yang pertama, ini ada Indro. Indro ini memiliki uang, ceritanya beberapa lembar uang dan disimpan di rumahnya. Namun ketika itu Indro cukup kesal karena ibu Indro ini penasaran dengan sebenarnya berapa besar jumlah uang yang Indro miliki. Rasa penasaran itu akhirnya membuat Indro berpikir bagaimana caranya supaya ibu Indro tidak mengetahui jumlah yang uang Indro miliki dan tidak mengutak-ngatik dengan uang yang Indro miliki. Lalu dia pergi ke Pani dan menyimpan uang di Pani. Uang yang dimiliki oleh Indro ini disimpan di Pani dengan catatan karena Pani memiliki sistem ataupun tingkat rahasia yang cukup baik sehingga uang Indro tidak diketahui oleh ibu Indro ataupun oleh pihak lain. Nah, setelah itu kita melihat grafik selanjutnya, ternyata yang menitipkan uang ke Pani ini tidak hanya Indro, tapi banyak lagi pihak yang memiliki uang cukup banyak ini dititipkan ke Pani, sehingga Pani memiliki cukup banyak simpanan dari orang-orang yang menitipkan uang tersebut. Nah, ketika itu tiba-tiba ibu Pani ini mengetahui apa yang dilakukan oleh Pani dan marah. Karena Pani menyimpan uang yang dimiliki oleh orang lain dan disimpan di rumah mereka. Setelah itu akhirnya Ibu Pani mengadukan ke Indro ataupun ke orang-orang yang memiliki uang-uang yang disimpan ke Pani ini. Nah, kira-kira seperti itulah gambaran bagaimana akhirnya Panama Papers terkuak rahasia-rahasia dokumen yang dimiliki oleh uang-uang para pengusaha ataupun orang-orang yang memiliki uang cukup banyak. Mungkin Anda bertanya-tanya sebenarnya apa sih salahnya menitipkan uang kalau Indro tadi di Pani ataupun menitipkan uang di perusahaan asing. Seperti tadi pada kata Ketua Apindo, apa salahnya menginvestasikan uang Anda di perusahaan asing? Kita akan coba jelaskan di grafik berikutnya. Ada klien A ini memiliki uang, kita katakan mungkin sekitar 1 triliun rupiah uang yang sebenarnya uang ini tidak diinginkan untuk dikenakan pajak di negara di mana klien A tinggal. Nah, lalu muncullah sebuah perusahaan offshore yang kali ini adalah yang terkuak Mossack Fonseca. Nah, Mossack Fonseca ini memberikan ataupun menawarkan jasa kepada klien A untuk berikan uangnya kepada kami dan Anda tidak akan bisa terkena pajak dengan uang 1 triliun rupiah tersebut. Hanya ada satu syaratnya, Anda memiliki wakil. Nah, di sini adalah B. B ini adalah merupakan wakil ataupun teman yang dipilih oleh klien A dan dengan syarat bukan dari yang sedarah atau bukan keluarga kandung. Karena jika keluarga kandung B ini merupakan keluarga kandung dari klien A, maka akan sangat mudah terdeteksi aliran-aliran dana yang diluncurkan atau dikeluarkan dari klien A menuju klien B. Nah, setelah itu prosesnya klien B ini mendatangi perusahaan offshore Fonseca ini. Setelah itu akan ada bank yang juga diajak bekerja sama dalam proses ini.
Dalam dokumen ini terkuak ada 2 bank, UBS dan juga HSBC, dan seperti Anda ketahui dan bisa saya informasikan bahwa kedua bank ini sebenarnya sudah berkali-kali terkena proses ataupun terkena kasus seperti ini dan terkena teguran di negara asalnya. Nah, pada akhirnya bank dan juga Mossack Fonseca ini membuat sebuah perusahaan cangkang. Mengapa dikatakan perusahaan cangkang? Karena perusahaan ini sebenarnya adalah fiktif. Jadi hanya ada di luarnya saja, hanya ada kulitnya saja. Tapi jika diperiksa lebih dalam lagi, sebenarnya sistematika ataupun syarat-syarat dan juga pembayaran pajaknya tidak ada ataupun nihil. Sehingga disebutlah perusahaan cangkang. UBS, HSBC, dan juga perusahaan offshore Mossack ini membuat perusahaan cangkang dengan atas nama B yang sudah tadi dipilih A, sehingga uang 1 triliun tadi akhirnya masuk ke perusahaan cangkang ini. Dengan begitu nantinya klien A sebenarnya bisa dengan sangat mudah mengambil uang di perusahaan cangkang karena sebenarnya secara tidak langsung ini adalah milik dia, sebagaimana dengan B yang sudah dipilih, tapi tidak terkena ataupun tidak terdeteksi uangnya oleh kalau di Indonesia kita sebut saja PPATK. Nah, sebenarnya perusahaan offshore ini kalau digambarkan memang ada yang legal atau mengikuti prosedur yang berlaku. Tapi banyak sekali juga sebenarnya perusahaan-perusahaan yang ilegal dan tidak mengikuti aturan-aturan ataupun jalur-jalur yang sebenarnya harus dilakukan. Karena itu juga banyak sekali kartel-kartel narkoba yang melakukan pencucian uang melalui perusahaan-perusahaan offshore, salah satunya adalah Mossack Fonseca, dan dipilih Panama sebagai negara yang sebenarnya sangat ringan pajaknya. Nah, kita lihat bahwa sejumlah nama juga muncul di dokumen yang berjumlah 11 juta tadi. Ada 214.488.000 pengusaha dari seluruh dunia yang namanya muncul di dalam dokumen ini. Tidak hanya itu, yang lebih mengejutkan dan mengguncang dunia adalah 12 kepala negara ini namanya muncul di dalam dokumen ini. Salah satunya adalah Presiden Tiongkok Xi Jinping dan pemimpin Rusia Vladimir Putin. Meskipun Kremlin juga sebenarnya sudah menolak dan membantah bahwa Vladimir Putin tidak ada sangkut pautnya dalam Panama Papers ini. Sementara juga ada 20 pemain bola, salah satunya adalah Lionel Messi. Di Indonesia, Anda sudah lihat di informasi sebelumnya, ada nama-nama yang muncul, tapi meskipun sebenarnya belum secara resmi, tapi kita lihat bahwa banyak sekali sebenarnya nama-nama pengusaha. Tadi ada Risa Chalit, lalu juga ini ada Hairul Tanjung, ada juga Rosan yang baru saja terpilih menjadi Kadin, dan juga ada seperti James Riyadi yang dimiliki atau yang memiliki Lipo Group. Nah, di antara pengusaha-pengusaha dari swasta ini adalah James Riyadi, pemilik Lipo Group, muncul juga ternyata ada satu perusahaan BUMN yaitu Bahana Securities. Nah, tentunya dari semua yang sudah muncul dan cukup mengguncang ini, publik saat ini menantikan langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah. Banyak sekali yang muncul oleh pengusaha, terutama Dirjen Pajak. Karena setelah keluarnya dokumen ini, kita tahu bahwa Dirjen Pajak saat ini tengah ngos-ngosan mengejar target pajak. Seperti itu kira-kira penjelasannya, Livi dan juga Riko. Terima kasih Paskalis Iswari. Jadi ini betul-betul menggemparkan dunia. Ada 12 kepala negara, ada ratusan ribu pengusaha, bahkan ada sekitar 20 pemain bola yang juga ikut dalam masuk ke dalam Panama Papers. Sangat mengejutkan tentunya Papers ini. Dan sudah dijelaskan secara rinci, semoga Anda bisa paling tidak mengerti apa yang terjadi.